seperti Anda. Kenapa saya tidak takut mati? Undang-undang sadar negara Republik Satu Keluarga yang meresahkan negara membobrokan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak oligarki yang memanfaatkan diri rakyat, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas Nusantara diakibatkan. Dari video ini kita akan belajar melalui sebuah momen menegangkan yang berubah jadi kehangatan saat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi berdialog langsung dengan mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi. Disinilah kita akan melihat bagaimana KDM berhasil mengubah ketegangan demonstrasi menjadi sebuah dialog menyuarakan aspirasi yang begitu hangat. Kang Deddy, punten. Ini kan saya perwakilan dari mahasiswa Juanda Bogor ya. Apa nggak ada alangkah baik atau win-win solution ya acara ini? Menurut saya agak kurang gitu. Dengan cuaca panas seperti ini, apakah tidak ada tempat yang lebih layak lagi? Oh, ada. Seperti aula ataupun tempat yang lebih Aula adem ada ya? di Karena dalam. kita bisa melihat sendiri banyak sekali pejabat ataupun orang-orang lain yang lebih ngadem, nggak bareng-bareng dengan Kang Deddy ataupun dengan mahasiswa. Kang Deddy, ini kan kita dialog, seenggaknya ada tempat yang lebih nyaman di mana kita bisa menyampaikan aspirasi. Karena kalau panas seperti ini, lebih baik saya di sini menjadi korlap memimpin aksi, karena seperti aksi aja di panas. Siapa kan tadi minum di sini? Tadi pagi kita sudah nyiapin di ruangan ber-AC, tetapi kan ada yang mengusulkan di sini biar Siapa yang mengusulkan, merasakan. Kang Deddy? Hah? Yang mengusulkan? Ada tadi nggak usah disebut, saya kan kenal satu-satu. Terus kemudian di sini agak merasakan pejabat bagaimana panas. Nah ternyata saya ditahan panas dari mahasiswa. Ya, saya lebih banyak keliling. Gitu. Silakan aja teman-teman, ini kan forum teman-teman. Mau diperpanjang saya hayu, mau pindah ke ruangan saya hayu. Kan saya tidak mau mengatur. Kan yang mengatur teman-teman semua. Silakan pilih, mau terus ini pidato terus saya dengerin sampai kapanpun. Biar lebih enak gitu Kang Deddy, kita diskusinya dengan suasana lebih nyantai, lebih enak ini. Ya udah kita pindah ke dalam. Ya. Oke, terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Dari tadi saya melihat anak-anak mahasiswa yang berintelektual di hadapan saya menyampaikan aspirasi baik isu nasional, baik isu daerah. Izinkanlah saya menyampaikan satu kepada teman-teman, karena di sini saya dapat bertemu langsung di gedung sate, tempatnya kita itu lagi dipanggang, ditusuk, disatukan dalam satu ruangan kira-kira. Saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa, habis ini jangan sampai pergerakan yang murni berintelektual oleh mahasiswa ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Setuju? Kenapa adanya anarkisme? Kenapa adanya ekstremisme? Karena ada oknum-oknum yang akan menggoyangkan Indonesia, terutama menggunakan jaringan mahasiswa. Maka dari itu saya mengajak jangan mudah terprovokasi. Setuju? Karena apa teman-teman? Kita tahu pembakaran gedung DPR itu adalah sebuah implementasi kita terhadap DPR. Kita kesal kepada DPR, tapi efeknya akan mempengaruhi RAPBD yang tadinya anggaran buat belanja daerah yang harusnya untuk jalan yang rusak tadi di Kabupaten Tasik, tapi ini harus diterapkan kepada renovasi gedung DPR. Enak dong DPR-nya direnovasi lagi, betul? Setelah terbakar harus renovasi, betul? Yang tadinya PAD pendapatan asli daerah untuk masyarakat buat DPR lagi dong. WFH DPR-nya kerjanya di rumah padahal liburan yang punya uang luar negeri, betul? Makanya saya mengajak mahasiswa ini harus murni pergerakannya, murni perjuangannya. Saya gak mau ditunggangi Cianjur sendiri. Kemarin banyak oknum yang menunggangi sehingga kami dikejar oleh oknum BRIMOB ke dalam kampus. Sudah hilang alam kekeluargaan di dalam kampus karena BRIMOB sudah mau masuk. Aparat Bapak Kapolda izin. Memang saya turut prihatin melihat video dari Unisba ketika anak-anak mahasiswa tengah malam didatangi polisi membawa gas air mata yang tentunya banyak memakan korban sehingga dilarikan ke rumah kesehatan. Betul, mungkin dari Unisba saya apresiasi tadi telah menyampaikan aspirasinya. Tentunya di sini saya mengajak mahasiswa, tadi benar kata teman-teman dari Unisba, sebagai epicentrum bonus demografi 2045. Mungkin semakin kita chaos, semakin
bulan yang lalu adanya outsourcing dalam pekerjaan. Saya harus bekerja karena saya kuliah sambil kerja, saya di outsourcing. Saya mengajukan SIPD Provinsi Jawa Barat, sampai sekarang saya dicoret. Terima kasih. Nama saya Rian Hermawan dari Kabupaten Cianjur, Universitas Putra Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, apalagi yang gugur, saya menyampaikan ada beberapa hal yang tadi saya mencoba cermati. Pertama, kita pilah menjadi dua. Satu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Isu-isu yang disampaikan oleh teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menandatangani maklumat yang ditandatangani oleh semua pimpinan fraksi, semua pimpinan DPRD, para ketua dan para wakil ketua pimpinan komisi, dan sudah disampaikan pernyataan secara terbuka di media sosial, di media elektronik, dan sudah disampaikan ke pemerintah pusat. Terus nanti tidak dibacakan oleh Pak Ketua DPRD, itu sudah disampaikan. Pokok-pokok yang disampaikan tadi itu sudah semuanya disampaikan. Apa yang dituntut oleh mahasiswa, DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menandatangani untuk menyanggupi. Yang kedua, isu mengenai pembangunan daerah provinsi. Saya dari tadi tahu pertama, satu, Gunung Galunggung. Semenjak saya jadi gubernur, saya sudah memerintahkan kepala dinas SDM untuk menutup. Dan saya sudah minta waktu itu sebelum Pak Kapolda yang sekarang, Kapolda yang lama, untuk memeriksa apabila ada kerugian negara karena lingkungan tidak bayar pajak. Yang prinsip adalah tidak ada lagi penambangan di Gunung Galunggung. Itu harga mati. Dan Pak Kapolda berkomitmen kalau melanggar ditangkap. Kita tidak tahu atau tidak peduli siapapun yang itu. Yang kedua, pembangunan di kabupaten kota. Selalu yang disorotkan itu satu, Sukabumi, jalannya jelek. Dua, Garut. Tiga, Tasik. Empat, Cirebon. Saya sudah membuat surat edaran kepada para bupati dan wali kota. Anggaran pembangunan jalan minimal 7,5% dari total APBD. 7,5%, kalau 4 triliun kali 7,5% harus berapa? Dan kemudian menghilangkan berbagai bantuan hibah yang tidak memiliki manfaat bagi pembangunan masyarakat. Kemudian ketiga, kalau Kabupaten Tasik nanya kenapa Tasik jalannya tutup wae? Anggaran terbesar Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun ke belakang, bahkan 10 tahun ke belakang di dua kabupaten, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, itu paling gede. Betul nggak? Tetapi jatuhnya ke yayasan-yayasan. Untuk itu saya menghentikan dana hibah dan akan digantikan menjadi dana pembangunan infrastruktur jalan. Jalan Cipatujah sudah kami ambil alih menjadi jalan provinsi, sehingga nanti tidak lagi dibangun oleh kabupaten. Ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita berkomitmen untuk membangun keseimbangan anggaran. Di era mahasiswa berdemonstrasi, ojek online berdemonstrasi, masyarakat berdemonstrasi, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merealokasikan anggaran 120 miliar itu dalam minggu ini, dan itu diperuntukkan untuk diantaranya untuk asuransi ketenagakerjaan ojek online, ojek pangkalan, petani, nelayan, buruh tani, dan seluruh pekerja informal termasuk pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Itu komitmen kami. Ini komitmen kami. Kemudian yang berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan alokasi beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa di Jawa Barat yang jurusannya dibutuhkan oleh pasar kerja Jawa Barat, sehingga tidak diambil alih oleh pasar kerja yang lain. Dan kita sudah punya kualifikasi alokasi anggaran beasiswa pendidikan, termasuk di dalamnya beasiswa untuk santri. Kita punya komitmen untuk itu, dan alokasi anggaran Provinsi Jawa Barat bisa dilihat secara terbuka oleh teman-teman semuanya. Jadi
beda ceritanya. Tapi demonstran yang itu adalah murni gerakan mahasiswa dan bukan kriminal, saya jamin mereka hari ini juga dibebaskan. Samudanya kaya raya, tanah kami subur. Mohon maaf, Undang-Undang Sadar Negara Republik Satu Keluarga yang meresahkan negara, pembobrokan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak oligarki yang memanfaatkan diri rakyat, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas Nusantara diakibatkan pejabat yang berdusta karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan mahasiswa Indonesia telah sampailah pada saat mereka menyuarakan kebenarannya terhadap buruh, terhadap petani, terhadap masyarakat dan pendidikan di Indonesia yang kacrut, menindas, merampas dan biadab, dan didorong oleh keinginan kekuasaannya supaya berkehidupan berkebangsaan dan berkeluargaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini ketidakmerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu korupsi yang berskala, yang dilindungi oleh sistem yang termanipulasi data dan seluruh kebobrokan yang dan memaki caci rakyatnya dan memajukan kesejahteraan keluarganya, dan ikut melaksanakan ketertiban melegalkan perusahaan tanpa izin berkeluyuran dengan berdasarkan membawa efek tidak baik terhadap lingkungannya, berdasarkan suap menyuap yang pasti patuh terhadap ketidakadilan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan keluarga itu dalam suatu doa, semoga akal sehat kembali pada dirimu, yang pada dirimu lagi, yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pada keuangan yang maha esa, kemanusiaan yang haus akan rupiah, persatuan di Indonesia dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan ketidakterwakilan kami, serta dengan mewujudkan suatu kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan! Hidup masyarakat Indonesia! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup masyarakat Indonesia! Momen dialog ini menjadi contoh nyata bagaimana seharusnya sebuah komunikasi penyampaian aspirasi dijalankan dengan kepala dingin. Pesan moralnya yaitu, mahasiswa adalah alarm pengingat bagi jalannya roda pemerintahan, dan kritik mereka adalah bukti kecintaan terhadap bangsa. Ketika idealisme mahasiswa bertemu dengan kebijaksanaan seorang pemimpin yang mau mendengar, maka disanalah keharmonisan dan solusi nyata bagi kesejahteraan rakyat akan lahir.